Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelku. Apa kabar semuanya untuk zodiak Taurus? Semoga kalian sehat ya. Harus ada lilin, selalu harus ada lilin kalau aku tuh. Oke, Taurus. Kita lihat perkembangan jiwamu ya. Perkembangan apa yang sebetulnya sedang kalian pikirkan, apa yang sedang kalian rasakan di sini. Oke. Perkembangan jiwa seorang Taurus. Kabar dari kalian semua yang sedang kalian rasakan saat ini. Ada three, ada the Empress. Oke. Ini menandakan sebuah kekuatan juga ya, ataupun kemantapan seseorang, kemantapan hati kamu di sini yang memilih jalan untuk sendiri sepertinya ya. Namun ada kerinduan yang cukup besar. Tapi di sini perubahannya tentang finansial ya. Jadi ada yang sudah ngerasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh semesta kepada kalian semua di sini. Ada rencana yang di sini tuh kayak yang mau memberikan sesuatu hadiah kepada seseorang. Mungkin kalian di sini sudah ada janji ya untuk memberikan sesuatu, entah itu untuk keluarga ataupun untuk pasangan yang kamu kasihi di sini ya. Ini tuh tentang perubahan ya, dimana kalian tuh mengharapkan satu keajaiban, mengharapkan bisa merubah situasi-situasi yang membuat kalian masih ada trauma seperti itu ya. Di satu sisi kan di sini keberkatannya gitu banyak ya, entah dari segi finansial ataupun beberapa hal-hal yang membahagiakan ya. Tapi di satu sisi di sini ada hal yang belum bisa tercapai ya, jauh di lubuk hati menginginkan satu perubahan, entah itu perubahan untuk hubungan kalian karena ada hubungan yang tidak seimbang gitu ya, ataupun di sini ada yang mencoba untuk bermeditasi, menyerahkan diri ya, memohon ampunan, memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi di sini ya. Ya, tapi di sini ada keyakinan yang tinggi di dalam jiwa kamu bahwa kamu bisa mencapai target hidup kamu ya, yang selama ini belum bisa dimiliki, mungkin bisa dimiliki beberapa step ke depan ataupun beberapa bulan ke depan. Akan ada satu keyakinan yang kuat bahwa diri kalian adalah seseorang yang mampu memberikan atau mewujudkan impiannya sendiri ya.
Kalau sisi-sisi negatif masih ada ya, kayak gangguan-gangguan dari circle gitu ya, atau gangguan yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi kalau aku sih lebih fokus ke gangguan yang ada di dalam diri kita, karena semua hal yang terjadi itu kita bisa mencoba untuk membersihkannya di dalam kolbunya kita, kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, tapi kalau misalnya orang tersebut tidak bisa menjadi sesuatu hal yang lebih dari apa yang kamu inginkan, kamu kembali kepada dirimu, mencoba memperbaiki dirimu sendiri. Itu ya. Saya punya beberapa sahabat gitu, yang kadang-kadang dia konseling ataupun ingin adanya energi pembebasan secara jiwa ya gitu. Nah, namun ketika ada satu chaos di dalam perjalanannya gitu, saya tidak mencoba memaksakan diri ya untuk merubah situasi mereka gitu. Ketika mereka sudah tidak bisa diarahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita berikan dalam kebijaksanaan jiwa kita terhadap seseorang tersebut ataupun siapapun di sini, entah teman, sahabat ataupun orang yang dekat ya sama kamu, aku kembali kepada diriku sendiri. Aku balik lagi sama diriku sendiri. Jiwaku, hatiku, pikiranku aku ambil kembali ke dalam diriku sendiri. Aku memperbaiki diriku sendiri. Itu. Coba nanti ketika kita memperbaiki diri kita semua, apa yang akan terjadi, dan coba lihat situasi apa yang nanti akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Ya. Jadi jangan memaksakan juga kalau misalnya ada konflik-konflik ya. Lebih baik si Taurus mah menghindar, karena apa? Si Taurus itu orangnya peka, mudah sedih ya. Gampang terenyuh gitu hatinya. Kalau seandainya ada masalah yang besar ataupun masalah-masalah yang kurang bisa dimengerti atau dipahami, kita harus bisa sedih kayak gitu ya. Ada juga di sini ya, the bottom of the deck-nya adalah energi kalian ataupun seseorang di luar sana ya, yang sangat mencintaimu di sini ya, yang tidak ingin kehilangan kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu ya. Ataupun ada yang ingin mengekang kebebasan kamu, ataupun ada yang ingin mencoba memprotektif kamu supaya kamu tidak jauh-jauh gitu ya. Ataupun orang tersebut juga nggak mau kehilangan, dalam artian mungkin takut kalian mengganti seseorang dengan yang baru gitu. Seseorang di sini takut kalian menggantinya dengan orang baru ataupun dengan siapa ya. Ataupun kalian juga di sini ada rasa ketakutan, rasa sedih, takut seseorang yang kalian cintai itu pergi meninggalkan kalian, bisa vice versa ya, seperti itu ya. Namun di sini ada kekosongan, ada perasaan yang ingin bersatu dengan seseorang yang kalian sayangi di sini ya. Karena ingin adanya satu pertemuan yang membahagiakan, ingin makan bareng, ingin ngobrol, ingin menghabiskan waktu bersama gitu ya. Entah dengan keluarga yang sudah lama gak ketemu, ataupun dengan sahabat yang udah lama gak bertegur sapa gitu, ataupun dengan pasanganmu di sini yang jaga jarak sama kalian, yang masing-masing tuh lagi mendiamkan dirinya masing-masing, ataupun yang lagi ambekan ya kayak gitu. Nah, seseorang di sini mengingat akan waktu-waktu yang indah bersama kalian di sini, karena mungkin di sini ada sesuatu hal ya yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah menjadi keseharian gitu ya. Ketika kalian bersama saling berbagi, mungkin makan juga satu meja bersama gitu ya. Merasa kehilangan kalian di sini ada gitu ya. Nah, ini ada yang overthinking juga, entah kalian ataupun seseorang, ada yang ingin datang untuk menjumpaimu, menemuimu ya, atau bisa disebut bisa rekonsiliasi, saling mengikat silaturahmi lagi gitu ya. Mungkin ini adalah impianmu ataupun impian orang di luar sana gitu ya, yang mungkin sudah ketergantungannya sama kamu, ataupun kamu yang sudah ketergantungan sama seseorang tersebut. Nah, tapi di satu sisi pemikiran kamu di sini adalah untuk mencari kebahagiaan batiniahnya, adalah kamu mencoba menarik diri katanya, karena di sini ketika kamu menarik diri itu mulai terjadi satu ketenangan ya dalam jiwa kamu.
Tapi kamu tahu di sini ya tanggung jawabnya kamu itu apa gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan kamu tahu. Justru dengan menarik diri jauh lebih dalam kita akan mengetahui situasi-situasi yang mana yang bisa kita lewati dan mana yang tidak bisa kita lewati ya untuk Taurus seperti itu ya. Karena kebersamaan itu adalah sebuah obat. Pertemuan adalah sebuah obat ya, tapi kita lihat kondisi, jangan sampai seseorang yang mungkin nanti ketemuan sama kamu ataupun ada rekonsiliasi itu posisinya seperti apa dilihat dulu ya. Karena di sini juga di beberapa kartunya di sini ya ada yang mungkin belum bisa menggantikan kamu dengan yang lain ya, ataupun kamu juga belum bisa move on dengan yang lain di sini ya. Banyak hal yang terjadi, ada ketakutan. Cuman karena pasanganmu tuh di sini masih mengikuti ego ya, egonya yang tinggi, yang mungkin belum bisa turun ya, karena mungkin faktor usia juga bisa aja pasangannya kamu tuh masih di bawah usianya kamu kayak gitu. Nah, jadi banyak hal di sini ya, lebih ke mendekatkan diri secara spiritual, ada ingin kebangkitan di antara kalian berdua ya. Tapi sih ujung-ujungnya ingin hidup bersama dalam mahligai rumah tangga ya. Tapi mungkin sambil healing ya, sambil mengobati juga sambil kita berusaha bekerja keras demi mencapai kebahagiaan ya. Karena gini guys, kita mah harusnya sakinah mawadah warohmah ya. Kalau cuman mawadah warohmah aja buat apa ya? Karena harus ada sakinah, ketenangan gitu, ketentraman. Tapi tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan secara cepat, nggak bisa, harus ada proses ya. Kenapa seseorang itu bisa berbuat yang mungkin di luar dari kendali kita sebagai manusia biasa, ataupun di luar dari keinginan kita. Mungkin seseorang tersebut ataupun siapapun yang lagi berpisah sama kamu sedang menjalani takdirnya masing-masing kayak gitu ya. Kalian di sini juga sedang menjalani takdir kalian. Jadi lebih ke memilih untuk mendoakan, jangan ada rasa benci ya. Jangan ada rasa kesel gitu. Kita harus selalu memaafkan, selalu menerima siapapun yang memang baik sama kalian. Sekalipun orang-orang yang membenci kalian, kalian tetap di sini harus positif, hatinya harus bersih ya. Karena bisa menjauhkan dari energi-energi negatif. Tetap juga bersedekah terhadap circle-nya kamu, tetangganya kamu, siapapun yang lagi butuh bantuan kamu bantu semampunya kamu ya, seikhlas ridhonya gitu ya. Yang penting ada kelihatan orang yang mungkin di sini lagi butuh kalian. Dia merasa bahagia ketika keluar dari rumah kalian. Dia merasa tenang ketika kalian menyuguhi segelas teh misalnya ya. Menenangkan hati, menenangkan jiwa gitu. Kita kan Taurus mah lebih ke kalau orang bahagia di depan, kalau Taurus mah ada orang yang lebih bahagia dari dia tuh bahagia, bisa membahagiakan orang yang dia cintai. Kebahagiaannya tuh datang ke Taurus dengan melihat orang yang dia cintai bahagia. Taurus sudah bahagia sebetulnya ya. Cuman tidak semua mengerti ya, si Taurus itu maunya apa, pengen disayang, pengen dihargai ya, pengen dipeluk mungkin ya kalian ya, udah lama kali nggak dipeluk kalian, atau sering dipeluk, capek dipeluk terus ya. Kalau sekarang kalian memeluk ya, memeluk dan memaafkan segala tentang sesuatu hal tragedi yang terjadi di antara kalian masing-masing kayak gitu ya. Oke, di sini ada inisial namanya. Oh, ini ada lagi ya satunya kartu. Oke. Ada yang akan ada pertemuan ya, sebelum ke inisial nama ini ada pertemuan ya antara kalian berdua, ataupun bisa aja orang yang kalian sayangi, cintai mungkin sudah mendapatkan jodohnya, ataupun sedang ada atau sedang dekat dengan seseorang yang lagi jadian apa gimana ya, nggak tahu. Pokoknya mungkin juga kalian akan ketemu sama orang yang tepat juga, sama-sama mendapatkan jodoh ya. Atau bisa aja yang kalian lagi break ini bakalan rekonsiliasi secepatnya seperti itu ya, membicarakan tentang prospek ke depan, membicarakan tentang planning, membicarakan tentang komitmen ke depan sepertinya ya. Karena gini guys, kita mau sekeras apapun mengharapkan seseorang menjadi jodoh kita, kalau bukan jodohnya ya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Tuhan yang punya kewenangan ya kan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut
Ya, di sini kita sudah prepare diri kita, jiwa kita. Ini resiko yang akan terjadi apa? Kalau seandainya nggak terwujud, kita prepare. Solusinya untuk supaya kita tidak down itu apa dari sekarang? Ya, karena sejauh apapun, sekuat apapun menggenggam sesuatu, ya seperti pasir di lautan ya, keinginan itu kan lama-lama juga seperti menggenggam pasir di lautan ya. Semakin kita menggenggam kan semakin habis ya, semakin hilang. Nah seperti itu. Jadi melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan kemampuan kalian secara jiwa, secara pikiran, secara materi. Ini kalian sanggup nggak nih, kira-kira seperti apa? Kalau memang nggak sanggup, kalian di sini boleh memilih caption yang lain. Caption yang lain tuh bisa break dulu, bisa kayak aku mau spiritual dulu deh, aku mau menyerahkan dulu deh kepada Tuhan yang Maha Kuasa segalanya, supaya aku bisa kuat, supaya aku bisa tabah pada saat kejadian yang tidak aku harapkan itu hadir, kayak gitu. Atau caption kerja dulu deh, finansial dulu, nanti jodoh belakangan. Ada yang udah siap nih finansial tapi hati belum, ya siapin dulu hatinya gitu ya. Ada yang di sini Kak, aku masih ada luka batin, aku belum bisa move on, aku selesaikan dulu. Tapi luka batin itu nggak bisa sembuh secara otodidak yang ya, itu mesti ada bantuan coach. Jangan sampai trauma-trauma itu dibawa ke rumah tangganya kamu nanti ya. Harus dibersihkan dulu, harus healing dulu. Jadi jika ada yang misalnya di sini berminat untuk pembersihan energi negatif ya, kapanpun saya akan membantu ya, gitu ya. Karena di sini ada hal ya yang terjadi, ada energi. Kalau tarot bicara tentang energi, kalau misalnya tentang kekuatan lain, kita bicaranya gangguan negatif itu adalah kiriman seperti itu ya, ataupun ada trauma yang menjadi seperti garis yang harus kita mencoba untuk menghapus semua hal-hal yang terjadi seperti siklusnya gambaran pikiran kita yang nge-save filenya itu. Kita mencoba mengganti file baru, mengganti pola pikir dengan beberapa step. Kayak gitu ya. Oke, sekarang di sini inisial nama. Inisial nama yang keluar ada B. Ada B. T ya. C. E. A. N. Di sini ada yang habis energi ya, ada yang habis energi tuh kayak yang lelah banget ya, mungkin capek kerja atau lagi bertengkar sama pasangan masing-masing di sini, atau yang belum mendapatkan sebuah jawaban entah apa yang akan kalian mau gitu ya. Nah, jawabannya tuh di sini mungkin bisa mewakili ada beberapa hal dan unsur yang sedang kalian persiapkan gitu ya. Nah, ini ada huruf Y. Oke. Ada seseorang yang lagi bete banget ya, yang bete, yang cry gitu ya, yang crying ya, menangis di sini ya, menangis mungkin masih belum bisa move on dari kalian, ataupun kalian juga belum bisa move on dari seseorang. Kalau si Taurus mah kan kalau lagi sedih tuh ya nangis di pojokan ya, sambil dengerin lagu kesukaannya dia yang menghasilkan air mata. Nah terus di sini, tapi si Taurus kalau nggak gitu kayaknya Kak aku nggak sembuh. Ya udah, makanya kalau ada yang konseling nih, udah nangis belum hari ini? Oh alhamdulillah Kak, udah 3 hari saya nggak nangis. Biasanya nangis Kak 1 bulan itu, misalnya 2 minggu tuh nangis Kak. Kalau sekarang udah konseling sama Kak Marisa, saya jarang nangis ya, saya happy aja, ketemu sama orang-orang juga saya lebih seger, alhamdulillah gitu ya. Nah ini yang masih nangis di pojokan ya, nanti kalian bisa ngobrol ya, bisa curhat sama Aku ya. Itu karena kan energi negatif yang dari kecil itu terbawa juga kan dari usia 7 tahun, 12 tahun ya, kelipatan 7 tahun, 14 tahun kelipatan 7 ya. Apa yang terjadi di tragedi 7 dan 7 dan 7 dan 7. Nah,
Itu adalah sebuah perubahan-perubahan untuk membuat jiwa kamu lebih kuat. Cuman kayak mobil lagi nih, kalian dikasih mobil yang bagus ya, mobil apa sih yang paling mahal gitu kan. Kalau kakak mah nggak punya mobil ya, nggak tahu ya mobil yang paling mahal yang mana. Nah tapi kalian itu karena terlalu mahal susah, nggak bisa ngemudiinnya. Nah gitu ya, nanti kalian misalnya kursus nih, kursus sama yang udah bisa, kalian kursus mengemudi gitu ya. Nah terus kalian bisa perlahan-lahan, nggak bisa kan langsung ngebut ya kan. Nah jiwa juga seperti itu. Ada yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, bisa membantu kalian untuk kembali ke diri kalian yang memang sebelum kalian sedih kayak gitu. Kak aku pengen ada di mana aku tuh baik-baik aja gitu. Ada stepnya ya, ada kuncinya, ada proses. Karena apa, dari bertahun-tahun ya kan kalian dalam kondisi stuck gitu. Kita cari di mana letak kuncinya itu. Yang hilangnya di mana? Itu ya, jangan sampai ada di sini hati kamu, badan kamu ada di sini, hati kamu ada di tahun 1990-an misalnya kan, itu kan mesti seimbang ya. Oke, di sini ada yang kalian ada yang suka sama bunga nggak? Ya dituntut ya harus katanya ya punya bunga di halaman rumahnya, harus ada yang baru katanya ya. Kakak, Kak Marisa, aku tuh banyak bunganya ya di luar ya, nggak apa-apa. Katanya bulan November harus beli ya satu ya, simpan ya. Misalnya, Kak, aku pengen bunga ros, bebas simpan di situ ya. Satu yang baru ya untuk bulan ini, untuk menambah value ya, energi positif dalam artian sugesti baru, sugesti tentang finansial, oke, ataupun tentang kebangkitan spiritual, juga semangat untuk mencari sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih kuat ya dari sebelumnya. Pokoknya nanti ada yang dirasain aja lah. Nyimpen pot baru ya, kayak gimana, ada feel better, feel fresh and feel good kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang mungkin ada yang mau ke luar negeri, ataupun yang mungkin dari luar negeri kembali ke Indonesia. Entah itu mungkin ada yang LDR ya, mungkin mau ketemuan nih di bulan November kayak gitu ya. Nah terus ada yang tapi di sini ada jin ya, ada jin ada jin, ada gangguan jin mungkin ya di situ ya. Bete jin, karena kenapa sih orang kok bete terus, ada gangguan jin ya, ada gangguan jin mah gak mungkin atau nggak ceria ya, ceria gitu kan. Ceria itu energi positif, ketika seseorang bersih bebas dari energi negatif, seperti itu ya. Nah nanti di sini ya ada yang mau chat kalian, menanyain kabar kalian juga ya. Ada yang masih tinggal sama orang tua nggak di sini ya. Orang tuanya kalian masih nggak percaya sama kalian kalau kalian nanti pergi, kayak mama aku udah dewasa gitu, aku mau pergi gitu. Masih belum bisa dipercaya sama orang tuanya yang masih jadi anak mami, di sini anak papi ya. Jadi kalian guys mesti hati-hati juga ya. Baik-baik kayak misalnya komunikasikan sama kedua orang tua kamu. Kalau misalnya kamu mau keluar kota, aku mau cari kerjaan segala macem gitu ya, walaupun kalian udah misalnya udah punya suami, punya istri, punya anak gitu, yang orang tuanya masih nganggap kalian tuh masih usia SMP masih ketakutan anaknya tuh sakit gitu ya, masih ketakutan yang orang tuanya tuh worry banget anaknya tuh ada apa-apa. Mungkin karena terlalu sayang juga ya orang tua kalian ya. Jangan sampai kalian tuh disakitin, jangan sampai kalian itu salah milih gitu, jangan sampai kalian itu bucin ya, kayak gitu ya. Gitu aja ya untuk zodiak Taurus. Semoga segala sesuatunya diberi kemudahan, karena ini juga lilinnya sedikit ya. Di bulan November kalian itu energinya memang sedikit, jadi diawet-awet ya. Jangan marah-marah, jangan cepat sedih, jangan kebawa sama isu-isu yang gak penting buat kalian pikirkan, karena kalian lagi fokus sama pikiran yang positif untuk masa depanmu di sini ya. Oke, makasih Taurus sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus selanjutnya. Dadah.